dalam Kristus. Malam ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Amsal 16 ayat 5 sampai 19. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena kemurahan-Mu kepada kami sampai saat ini. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, dan berkat-berkat jasmani, dan terutama rohani yang Tuhan limpahkan kepada kami. Saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan renungan dari firman-Mu. Berkatilah dan jamalah hati kami, dan kami dengan rendah hati menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bacaan kita diambil dari Amsal 16 ayat 5 sampai 19. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Kalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik penghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja. Kalau ia mengadili mulutnya, tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja. Karena tahta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenan raja. Dan orang yang berbicara jujur dikasihi. Kegeraman raja adalah bentara maut. Tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Tongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati, daripada membagi rampasan dengan orang tongkat. Yang menjadi nats kita pada malam hari ini, di dalam ayat Amsal 16 ayat 18. Tongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejahatan. Kejatuhan. Satu kali, seorang pengacara menggugat sebuah perusahaan besar dan menuntut pejabat-pejabat di perusahaan tersebut karena telah memutuskan kontrak kerja dengannya. Dalam ruang sidang, pengacara itu menuntut sejumlah besar uang sebagai ganti rugi. Jumlah uang yang dimintanya sangatlah banyak dan tidak lagi. Sehingga sang hakim bertanya kepada si pengacara, mengapa ia menuntut uang sedemikian banyak? Pengacara tersebut menjawab, saya melakukan ini untuk satu alasan. Lalu sambil menegakkan kepala, ia berkata, tahukah Anda, saya adalah pengacara terbaik di dunia. Setelah sidang berakhir, orang temannya bertanya, mengapa kau tadi menyombongkan dirimu? Dengan cepat si pengacara menjawab,
Tak ada hal lain yang dapat kulakukan, apalagi aku berbicara di bawah sumpah. Jadi, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Pendapat pengacara tersebut tentang dirinya mengingatkan kita ada perkataan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 3. Dia menasihati orang-orang Kristen demikian. Janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. Orang yang sangat bangga dengan dirinya sendiri, sehingga merasa lebih baik dari orang lain, sesungguhnya sudah menuju kejatuhan. Sesuai dengan nats Amsal kita 16 ayat 18. Sebagai pengikut Kristus, mari kita pusatkan perhatian pada kebesarannya dan bukan pada kebesaran diri kita. Jika kita selalu menyanyikan pujian bagi diri sendiri, maka kita hanya akan mengeluarkan suara-suara sumbang. Amin. Saya kembalikan ke Pak Rahman. Ya, terima kasih Pak Ailim mengenai hari ini. Ya, seperti firman Tuhan tadi, kita diingatkan ya bahwa kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Ya, jadi benar sekali ya apa yang dikatakan Amsal, bahwa ada banyak peristiwa di dunia kita tahu ya, ketika orang dikuasai kecongkakan, kesombongan, ya, maka endingnya ya kejatuhan dan kehancuran. Ya, ada banyak contoh ya yang bisa kita lihat ya, mulai dari Malin Kundang sampai dengan tokoh-tokoh dunia ya, orang yang congkak, sombong, ya semua akan berakhir dengan kejatuhan dan kehancuran. Ya, mungkin ada yang mau sharing Bapak Ibu malam hari ini terkait firman Tuhan ini. Saya buka mute-nya. Adakah yang mau sharing atau berbagi kaitan dengan teks firman Tuhan ini? Atau punya pengalaman ya yang bisa dikaitkan dengan renungan hari ini? Silakan Bapak Ibu. Adakah? Ada Bapak Ibu? Pak Dadang? Tadi speakernya mati, Pak. Pak Ilim bisa tolong dirangkum? Makasih. Wah, ya udah lewat Bu. Dengar rekaman aja nanti bisa. Ya, mungkin ada yang mau berbagi atau sharing, boleh. Kadang kita tergoda ya Bapak Ibu ya, tergoda untuk bersikap congkak ya dan sombong. Ya, itu sifat manusia yang sebenarnya ada dalam diri tiap orang. Ya kan? Ya, kadang godaan itu kuat. Ya, apalagi ketika kita berhasil mengerjakan sesuatu, ya, rasanya senang, ya, puas bahwa kita bisa melakukan yang lebih dari orang lain, ya. Puas Ada? Kalau merasa puas mah itu normal ya Pak. Tapi kalau sombong mungkin beda ya. Kalau sombong kan misalnya kerjaan ini kalau nggak ada saya nih nggak akan beres nih, gitu kan.
Tapi Iya. kalau puas, ya puji Tuhan lah. Beres nih kerjaan teh, gitu. Iya, kalau puas bersyukur ya dalam artian. Iya. Cuman ya itu tadi, ya, godaannya. Tapi memang kecil ya. Bedanya rada-rada tipis lah. Beti-beti lah. Ya godaannya itu ya. Tuh kan karena saya. Oh. Iya. Tuh kan kalau nggak ada saya. Nah, ya. Ini yang seringkali bahas oleh Tuhan Yesus juga kan dalam kitab-kitab Injil, ya, bahwa dia membenci kesombongan. Sombongan kan macam-macam, ya, apalagi kesombongan rohani. Sombongan rohani itu benar-benar sesuatu yang dikecam Yesus kan. Gitu. Ada Bapak Ibu yang mau berbagi? Tapi kadang suka nggak disadari gitu Pak, bahwa apa yang kita omong teh itu teh satu kesombongan gitu. Kadang saya ngerasa gitu, misalnya kayak saya ceritain soal anak saya gitu kan, ya mungkin saya bangga misalnya sama anak saya cerita sama orang lain, itu termasuk kesombongan bukan Pak? Ya kalau dasarnya kebanggaan yang karena bersyukur sih enggak ya menurut saya. Gitu ya Pak. Barangkali. Dasarnya motivasinya kebanggaan karena anak saya lebih hebat dari anak lain. Anak saya berbeda dari anak lain. Nah, hati-hati ya. Ya. Itu udah dekat sekali ya dengan beda tipis, benar kata Ko Dadang sih. Memang beti benar. Ya Pak, boleh berpendapat nggak Pak? Ya, boleh Bu Widya, silakan Bu. Kalau menurut saya apa ya, antara sombong dengan minder teh beda-beda tipis. Oh, beti juga ya Bu? Ya kadang-kadang ya beti juga gitu. Kadang-kadang orang kan kadang diem gitu ya. Dia orang lain ngelihatnya, aduh sombong amat ya diem. Nah, siapa tahu dia minder. Iya. Kan nggak tahu juga Iya. gitu loh. Ya kadang-kadang Iya, kan orang betul, menghakimi lihat dari luarnya ya. Betul. Padahal kan kita tidak pernah tahu gitu loh. Kenapa dan apa. Nah mungkin itu yang ya masukan aja gitu. Mungkin kadang-kadang orang melihatnya sombong. Padahal kalau ditilik-tilik belum tentu juga sombong. Siapa tahu latar belakangnya beda. Mungkin ya kita harus berpikir positif kali ya. Siapa tahu ya itu yang tadi Betty itu loh Pak. Itu yang menurut saya lah ya. Makasih. Ya, makasih. Itu tak kenal maka tak sayang Ibu ya kali mungkin. Iya betul. Kita nggak kenal orang kalau kita nggak datang, nggak masuk ke dalam, maksudnya nggak ngerti, nggak, iya kita nggak lihatnya dari luar aja kan. Iya betul Bu. Ya, mungkin yang lain Bapak Ibu. Kalau sombong suka kelihatan, Pak. Itu jeleknya saya. Saya pernah waktu tiap Rabu kan kita suka PA ya sama Bu Chandra ya. Itu sampai saya ditegor loh sama pendeta yang dari GKI Pasteur. Ya Bu Chandra ya. Jadi maksudnya kenapa dosa tapi kok kayak kepedean gitu. Jadi sombong jatuhnya. Jadi kalau dosa itu nggak boleh pede. Gitu. Siapa teh Bu Chandra? Yang dari GKI Pasteur tuh. Itu rada galak. Pendeta gitu, Christian. Bukan rada galak itu, tapi saya senang itu. Dulu di saat Malang itu kuliahnya. S2-nya baru di itu. Pendeta Paulus. Bukan Paulus, satu ya? lagi. Bukan satu lagi itu. Rada galak, Pendeta tapi Denny. saya senang yang galak-galak itu. Pendeta Denny gitu. Denny, ya, pendeta. Yang pria, bapak-bapak Siapa? kemarin kan pernah sakit waktu corona itu. Tapi bukan karena corona. Siapa pendeta atau awam? Dia S2-nya di STT
Jakarta, kalau nggak salah, nggak tahu Duta Wacana. S1-nya di Saat Malang. Pak, siapa ya Bu Chandra ya? Kalau yang kena corona, Pak Yedi Adniel. Tapi bukan sih. Cuman waktu itu pernah sakit. Ini Pernah didoain kalau nggak salah, didoa ya, di doa malam. kalau Jadi yang saya corona, ini mau tanya atau Jadi ngebahas? saya inget terus itu. Bagus itu. Oke, lanjut aja Pak. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu mungkin mau sharing. Ya. Ada lagi? Oke, cukup Bapak Ibu. Cukup ya. Tidak ada lagi, cukup ya. Makasih renungan hari ini. Kita diingatkan terus ya bahwa segala yang kita punya berasal dari Tuhan dan juga milik Tuhan. Ya. Maka dari itu tidak ada yang patut disombongkan sebenarnya. Ya, nah, semua adalah pemberian Tuhan atas anugerah Tuhan dalam hidup kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam doa syafaat malam hari ini. Ada beberapa pokok doa. Yang pertama yang sakit, Bu Natalia, Pak Koko, masih yang kemarin. Pak Jonten masih dirawat. Oke. Masih. Ya. Pak Jalia Arifin ya, benar ya tadi? Ya. Arifin. Oke, ada lagi tambahan yang sakit? Ada info? Tidak ada. Minta tolong Pak Ailin ya, yang pertama. Oke. Yang kedua, para lansia di jemaat kita supaya tetap sehat, semangat, dan sukacita. Sebutin. Siap. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, jemaat dan simpatisan GKI Pasko dalam pekerjaan dan usahanya. Pak Setiadi. Ya, Pak. Oke. Yang keempat, persiapan GKI Pasko untuk memulai ibadah di gereja. Pak Simon. Pak Simon. Ya, Pak. Oke. Kemudian pemerintah dan tim medis yang terus berupaya menangani wabah. Pak Suryadi. Iya, Pak. Oke. Kemudian masyarakat agar tidak sembarangan. Bu Fei, bisa? Oke. Dan terakhir studi anak-anak dan saya, Alvin, saya. Itu Suharto, Yordan mungkin minta didoakan Suharto. Ya, boleh. Bilang kepada Madi. Ya, siapa? Yordan, anaknya Suharto. Dalam studi atau? Iya. Sedang koas, tapi jadi terhenti karena COVID. Oh, ya, ya. Jadi ya mungkin lagi tunggu lagi kapan koasnya lagi. Y apa J? Jordan. Begini benar? Yordan Theophilus, iya. Iya betul. Oke. Baik, Bapak Ibu. Ya, inilah pokok-pokok doanya. Yuk kita mulai. Kita bersatu dulu sejenak. Kita kembali merenungkan firman Tuhan yang sudah didapatkan hari ini. Kita bersyukur diingatkan terus supaya bisa memiliki kerendahan hati, tidak mudah jatuh pada kecongkakan dan kesombongan. Walaupun kita mungkin punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Biarlah itu membuat kita terus bersyukur, bahkan memakai kelebihan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain.
Jadi kita mulai berdoa. Silakan Pak Aili. Dan Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, dalam puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu untuk renungan pada malam hari ini. Belum boleh mengingatkan kami semua tetap setia dan tidak sombong dalam melakukan segala hal. Yesus, terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan kepada kami. Kita kami akan saling mendoakan. Kami mendoakan orang yang sakit ya Tuhan. Kami mendoakan Ibu Natalia, Kongjung, Ibu Marta, Pak Hartono, Pak Jonten ya Tuhan. Pulang untuk Koko dan Pak Suryadi yang masih di dalam tahap cuci darah Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menyertai setiap orang yang sakit ini, Engkau boleh sembuhkan, Engkau boleh berikan obat-obatan yang akan dia minum, untuk makanan yang akan dia asup ya Tuhan, agar boleh menjadi kekuatan bagi tubuhnya, sehingga dia dapat kembali beraktivitas dengan baik. Yang berkati Pak Koko dan Pak Suryadi, berikan dia kekuatannya Tuhan di dalam darahnya selama seminggu 2 kali ini Tuhan. Kau yang boleh memimpin Pak Suryadi dan Pak Koko, Kau boleh menyertai setiap keluarganya yang turut ambil bagian untuk mengantar dalam penyertaannya ya Tuhan, dalam kehidupannya. Kau boleh berikan dia kesehatan agar dia tetap setia merawat Pak Suryadi, Koko, dan semua yang tidak akan disebutkan satu persatu ini ya Tuhan. Kiranya Kau urapi dengan darah-Mu yang kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah Allah segala tabib. Engkau sungguh Allah yang begitu baik, yang menyertai pada anak-anak-Mu. Kau yang tahu setiap yang sakit ya Tuhan, Kau boleh sembuhkan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami ingin berdoa untuk para lansia di jemaat GKI Pasir Koja ya Bapa. Kiranya Engkau berikan mereka kesehatan dan hati yang penuh sukacita dalam setiap keadaan. Terlebih keadaan sekarang di mana pandemi COVID-19 sangat rentan dengan usia dari para lansia ini ya Tuhan. Ya Bapa, kami yakin dan percaya Engkau yang akan menolong, Engkau akan menghibur mereka melalui anak dan cucu mereka Tuhan, sehingga mereka juga merasa tidak sendiri, mereka juga merasa banyak yang mengasihi mereka. Terlebih Tuhan. Tuhan, kami khusus juga berdoa untuk Ibu Eliwati dan Bapak Budiman. Ya Tuhan, dengan tangan pengasihan-Mu yang mengasihi mereka, Engkau boleh memberkati, Tuhan boleh menopang kedua jemaat kami ini. Dan juga para lansia lain yang kami tidak sebutkan namanya satu persatu. Biarlah Tuhan, kami serahkan Tuhan segenap kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menolong dan menopang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon. Bapak di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kami pada malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami, agar dalam kehidupan kami boleh selalu merendahkan hati, tidak memupuk kesombongan dalam kehidupan sehari-hari. Kami percaya Tuhan senantiasa mempedulikan kami. Tuhan, kami tahu bahwa orang yang congkak itu adalah yang punya pendirian egosentris.
selalu kasihnya kepada aku. Tetapi orang yang rendah hati adalah Kristus sentris, yang mengarahkan hidupnya ke arah Kristus. Ampuni kalau kami dalam kehidupan sehari-hari, secara sengaja atau tidak sengaja, kami telah berbuat seperti orang yang tidak disenangi oleh lingkungan karena dianggap melakukan kesombongan rohani. Kiranya Tuhan mengampuni. Karena kami tahu bahwa Tuhan sayang kepada anak-anaknya dan tidak akan ditinggalkannya. Oleh sebab itu Tuhan, ajari kami untuk hidup terus, berjalan, berlari, menuju mencapai tujuan, yaitu hidup, mengabdikan diri kepada Kristus, Sang Kepala Gereja. Kami berdoa Tuhan bagi jemaat dan simpatisan GKI Pasko. Tuhan memberkati jemaat ini mungkin juga dalam kesusahan. Hiburkanlah mereka, terutama bukakan jalan, supaya mereka boleh melakukan usahanya dan pencahariannya untuk senantiasa Tuhan cukupkan. Supaya dalam kehidupan jemaat, seluruh jemaat dan simpatisan, semua ada di dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan menyertai mereka juga yang mencari pekerjaan. Tuhan memberkati. Bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, kiranya Tuhan menggantikan pekerjaan yang baru. Kami serahkan doa yang tak sempurna ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang ke hadapan-Mu Tuhan, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan, untuk firman yang boleh ditaburkan Tuhan, biarlah kami boleh terus diingatkan Tuhan, untuk bisa melakukan dan menjauhi segala hal yang tidak berkenan di hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami mau berdoa secara khusus Tuhan, untuk acara ibadah nanti Tuhan yang akan dibuka kembali Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan memberkati Tuhan. Segala persiapan, segala semuanya Tuhan yang akan dilakukan nanti di Pasir Koja Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan dari Pak Pendeta, majelis, maupun yang terlibat di dalamnya Tuhan. Di dalam segala pengaturannya Tuhan. Semuanya itu dilakukan demi kebaikan untuk jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala protokol yang harus kami lakukan, harus kami jaga Tuhan. Biarlah semuanya itu bisa mendatangkan kebaikan dan kami boleh taat di dalamnya Tuhan. Tolonglah Tuhan, kami selaku jemaatnya Tuhan, Engkau berikan hikmat kebaikan di dalamnya Tuhan. Sehingga apa yang nanti yang dijalankan semuanya itu tidak berbenturan dengan hal-hal yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang akan memberkati semuanya ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan rencana-rencana ke depan untuk ibadah selanjutnya. Kami yakin dan percaya campur tangan Tuhan di dalamnya. Terus menyertai kami semuanya Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan. Segala pengharapan kami hanya dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hanya dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan ucap syukur. Bapa di dalam surga, kami juga bersyukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, khususnya yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan, yang selalu mengadakan doa malam ya Tuhan. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan akan firman Tuhan setiap harinya.
Tuhan, dalam rangka menangani wabah COVID ini ya Tuhan, pemerintah baik dari pusat maupun daerah, mereka selalu berusaha untuk mengatasi wabah COVID ini ya Tuhan. Kiranya Bapak Presiden sampai pemimpin di daerah, mereka yang selalu melakukan usahanya dengan baik ini, supaya wabah COVID ini dapat diatasi. Bapak di surga, khususnya juga tim medis, yaitu dokter, perawat, dan lain-lain ya Tuhan, yang berusaha untuk menangani para pasien yang terkena wabah COVID ini ya Tuhan, supaya tim medis ini dapat bekerja dengan baik ya Tuhan. Mereka dapat membantu dan menolong para pasien ini supaya dapat pulih dan sehat kembali. Demikian juga kiranya Tuhan melindungi para tim medis ini, yaitu dokter dan perawat ini ya Tuhan. Mereka yang selalu setia untuk membantu menolong para pasien ini, supaya mereka juga terhindar dari penyakit yang ditanganinya. Bapa di surga, tidak lupa juga kami berdoa khususnya kepada masyarakat di Indonesia ya Tuhan, supaya mereka mematuhi segala apa yang diperintahkan atau diatur oleh pemerintah di dalam menangani wabah COVID ini ya Tuhan, supaya mereka tidak terjangkiti, supaya mereka dapat terhindar dari wabah tersebut. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kepada masyarakat ini untuk mematuhi segala apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Bapa di surga, memang di antara kota-kota saat sekarang ini sudah mulai ada perkembangan, yaitu pengurangan terjadinya orang yang terjangkit wabah COVID ini. Dan khususnya untuk di daerah Kota Bandung dan sekitarnya ya Tuhan, yang sudah ada perbaikan di dalam penanganan, sehingga PSBB sudah mulai dilonggarkan. Namun kita tetap harus patuh, supaya sebaiknya bahwa kita sebagai masyarakat tidak harus berkumpul dan juga bermain bergerombol, ya, supaya tidak terjadi merajalela atau penularan kembali. Bapa di surga, itulah permohonan doa kami ya Tuhan, kiranya wabah ini dapat segera berakhir di Kota Bandung maupun di negara Indonesia ini. Hanya kepadamu-lah kami yakin dan percaya ya Tuhan. Dengan turut campur tangan daripada Engkau, maka segala permasalahan wabah ini dapat diatasi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari ini dari pagi hingga malam hari. Terima kasih untuk berkat jasmani, rohani, perlindungan, keamanan, kesehatan yang Kau berikan pada kami. Tuhan, biarlah dengan semuanya itu hati kami boleh dipenuhi dengan ucapan syukur kepadamu, karena kasih karunia Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah kami juga disadarkan dalam era new normal ini untuk tetap menjaga kehidupan kami dengan memakai masker atau menghindari dari kerumunan,
dan menjaga kebersihan untuk kehidupan kami. Kami tidak hidup dengan sembarangan, melainkan mengikuti aturan dari pemerintah untuk menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih karunia Tuhan, karena kami makin yakin bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami yang percaya kepadamu, semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk kami. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti doa malam ini, dan untuk hamba-Mu Adi dan juga Ibu Eti, Tuhan berkati yang Kau tempatkan di GKI Pasir Koja ini. Tuhan Yesus, biarlah sebentar kami beristirahat, malaikat Tuhan juga boleh menyertai kehidupan kami dan kami dapat beristirahat dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, pada malam hari ini kami juga teringat untuk anak-anak kami yang dalam studinya mungkin mengalami banyak perubahan, bahkan hambatan akibat wabah ini ya Tuhan. Mungkin anak-anak kami yang harus menunda skripsi, harus memperpanjang masa kuliah, ataupun juga terhambat dalam praktek-prakteknya, bahkan juga wisudanya. Kami serahkan ya Tuhan segala pergumulan anak-anak kami ini. Kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati pihak sekolah, pihak universitas, para guru dan dosen, dan semua yang terlibat dalam proses studinya. Biarlah dalam new normal ini, biarlah penyesuaian-penyesuaian boleh dilakukan dengan baik, dan anak-anak kami pun boleh juga terus semangat di dalam menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru dalam studinya. Terus Tuhan, kami juga teringat untuk Jordan, anak Pak Soeharto yang dalam koas, ya Tuhan, mungkin juga terhambat akibat COVID juga ya Tuhan. Tuhan juga menolong, biarlah apa yang sedang digumuli dan juga terjadi, Tuhan campur tangan di dalamnya, biarlah Jordan berbesar hati dan boleh terus semangat menjadi rencana-rencana ke depan. Biarlah koasnya nanti juga akan mungkin dilanjutkan setelah wabah ini lebih mereda, dan Jordan pun boleh kembali menempuh pendidikan, dan semuanya proses yang dijalani boleh mendatangkan kebaikan. Bapak, kami juga berdoa bagi anak-anak kami, Alvin, Dea, dan Felix, mereka yang sedang dalam masa-masa pendampingan orang tua. Mungkin mereka banyak harus diberikan pendidikan di rumah. Tuhan juga menolong Alvin, Dea, dan Felix. Bila dalam tumbuh kembang mereka, Tuhan juga terus campur tangan. Tuhan menolong para orang tua. Pak Thomas, Pak Romi. Biarlah mereka semua boleh dengan kesabaran, dengan kasih, dengan penuh bijaksana boleh mendidik anak-anak ini. Karena kami percaya Tuhan juga yang memberikan, maka Tuhan juga yang menolong untuk mereka bertumbuh, berkembang dalam keluarga mereka masing-masing. Saya, ya anak-anak kami semua ya Tuhan, kami serahkan mereka semua hanya dalam tangan kasih dan campur tangan Tuhan. Kami bersyukur untuk doa malam hari ini. Kami serahkan juga doa-doa malam berikutnya. Biarlah kami semua boleh turut bagian. Kami boleh terus menghadiri dan juga merasakan persekutuan yang indah bersama dengan saudara kami dalam Zoom meeting ini. Terima kasih Bapak. Mengakhiri, kami juga mau beristirahat malam hari ini. Tuhan sertai kami sehingga kami boleh memulihkan kekuatan dan kesehatan kami untuk besok kami beraktivitas kembali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih lagi. Terima kasih.
Ya, Bapak Ibu terima kasih semua.